Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri Prasetyo dari SMK Negeri 1 Wanarja, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cilacap, akan menyampaikan aksi nyata modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak positif kepada murid. Tujuan pembelajaran khusus. Yang pertama, CGP dapat menjalankan tahapan Bagja. B-nya adalah buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Calon guru penggerak membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan. Dalam kegiatan ini, manajemen sekolah yang terlibat adalah yang pertama kepala sekolah, yang kedua seluruh wakil sekolah, kepala jurusan, wali kelas, siswa, orang tua, dan komite sekolah. Kita mengingat sebelumnya dalam tahapan Bagja, yang pertama adalah buat pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana aplikasi 4R dapat membentuk karakter peduli lingkungan pada murid. Yang kedua, apakah pengelolaan sampah dengan menerapkan 4R dapat menimbulkan karakter murid yang bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban adalah yang pertama, diskusi dengan kepala sekolah, rekan guru agar program ini dapat berhasil. Kemudian yang kedua, kita laksanakan dialog dengan rekan guru. Yang ketiga, kita mengidentifikasi sikap peduli dan tanggung jawab siswa terhadap lingkungan sekitar. Rencana untuk melibatkan suara pilihan pemilikan murid, yaitu melakukan sesi dialog dengan siswa di tiap-tiap kelas untuk menguatkan ide di tahapan ini. Waktu yang diperlukan adalah 2 hari. Pada tahapan ambil pelajaran, beberapa pertanyaan aktivitas apa saja yang menarik kepedulian dan tanggung jawab murid terhadap lingkungan selama ini. Kemudian yang kedua, mana kegiatan sekolah yang telah menguatkan sikap peduli dan tanggung jawab murid terhadap kebersihan di sekolah. Yang ketiga, mana kebijakan sekolah yang telah mendukung kepedulian terhadap lingkungan. Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban ini adalah yang pertama, survei kepedulian siswa terhadap lingkungan dengan menggunakan angket. Kemudian wali kelas memberikan pertanyaan yang telah diidentifikasi sebelumnya kepada murid di kelasnya. Yang selanjutnya, seluruh komponen sekolah berkolaborasi untuk membentuk karakter peduli lingkungan yang menerapkan 4R dan menumbuhkan rasa tanggung jawab warga sekolah terhadap kebersihan lingkungan. Tahapan yang selanjutnya adalah gali mimpi. Pertanyaan adalah seperti ini. Seperti apa bentuk sikap kegiatan peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar? Kemudian yang kedua, dampak positif yang dapat dirasakan jika program ini terwujud dan berjalan baik. Tindakan yang diperlukan adalah menyediakan ruang dialog untuk murid di setiap kelas. Yang kedua, menyediakan ruang dialog untuk guru, kepala sekolah, orang tua, membahas jawaban-jawaban murid. Sekolah bersih terwujud karena kesadaran murid yang peduli lingkungan. Sampah kuantitasnya berkurang karena sebagai suatu bagian dari komponen sekolah. Yang selanjutnya,
murid mampu menerapkan 4R untuk mengelola sampah dan terwujudnya karakter peduli lingkungan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan yang bersih. Tahapan yang selanjutnya adalah jabarkan rencana. Beberapa pertanyaannya adalah sebagai berikut. Kebijakan sekolah seperti apa yang sudah ada maupun yang belum ada yang dapat menguatkan program ini? Bagaimana program ini dapat masuk dalam jadwal keseharian di sekolah? Sistem seperti apa yang sudah baik dalam mengaplikasikan 4R? Bagaimana kita mengetahui sikap peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban ini adalah yang pertama, kita adakan musyawarah kerja bersama murid, guru, orang tua, perwakilan kelas yang akan menjabarkan ide, cara yang konkret untuk membahas pertanyaan-pertanyaan apapun yang dapat mendukung peningkatan kepedulian dan sikap tanggung jawab murid. Piket setiap hari pagi-pagi harus datang 15 menit sebelum masuk untuk mengecek kebersihan kelas. Sampah dipisahkan berdasarkan jenisnya. Sampah organik masuk ke bagian proses pengomposan sampah. Sampah anorganik dipisahkan lagi menjadi sampah yang dapat dijual dan sampah yang bisa didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat kembali. Guru yang mengajar di jam pertama mengecek keadaan kelas sebelum mengajar, memberi komentar terhadap keadaan kelas, kemudian menuliskan agenda kebersihan kelas. Kepala sekolah mengevaluasi dan memberi peringatan untuk kelas yang masih rendah nilai kebersihannya. Kelasnya dan memberi penghargaan terhadap kelas yang sudah bagus untuk kebersihan. Kemudian tahapan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya adalah siapa yang bertanggung jawab untuk memonitor agar kegiatan dapat berjalan berkelanjutan. Kemudian yang kedua, siapa yang akan melaksanakan program dan kapan akan dilaksanakan program ini. Tindakan yang diperlukan adalah membentuk kelompok kerja yang akan mengelola dukungan untuk meningkatkan sikap peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Pelaksanaan program dilakukan oleh seluruh warga sekolah dengan kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru, tenaga pendidikan, dan semua komponen yang ada di sekolah memiliki tanggung jawab yang sama untuk mencapai tujuan program. Uji coba program dilaksanakan rencananya mulai tanggal 9 Juni sampai 9 Juli 2023. Evaluasi dilaksanakan tiap minggu dan evaluasi keseluruhan program setelah kurang lebih 1 bulan dilaksanakan program, hasil evaluasi untuk mengambil keputusan ini. Program ini yang sedianya akan dilaksanakan mulai tanggal 9 Juni maksud saya, akhirnya dapat kami laksanakan mulai tanggal 12 Juni dikarenakan tes untuk penilaian akhir tahun itu dilaksanakan mulai dari tanggal 29 Mei sampai dengan 12 Juli. Kita laksanakan
Setelah tes itu selesai, kemudian kita laksanakan kegiatan program kebersihan ini. Artinya kegiatan ini baru dilaksanakan selama 1 minggu. Sudah tampak sekali progres yang dapat dilihat oleh murid. Kegiatan yang pertama sebelum kita melaksanakan kegiatan itu adalah kita memonitor dulu aset dan kekuatan yang dimiliki sekolah dan dapat dimanfaatkan. Yang pertama adalah modal manusia, yaitu meliputi kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, murid, orang tua, sebagai pelaksana program. Sekolah kami memiliki sekitar 1.750 siswa dan 133 guru dan karyawan, beserta orang-orang yang berdagang di sana. Maka sekolah kami setiap harinya itu terdapat sekitar 2.000 orang. Kemudian modal sosial adalah meliputi komunitas praktisi yang ada di sekolah. Modal fisik meliputi bangunan dan sarpras yang mendukung. Modal lingkungan alam meliputi sekolah kami itu terletak di lingkungan pedesaan yang udaranya dan keadaan air yang cukup. Modal finansial meliputi dana bos dan dukungan dari orang tua. Modal politik meliputi adanya MOU dengan puskesmas dan lebih dari 100 dunia usaha dan dunia industri. Kemudian modal agama dan budaya meliputi adanya budaya gotong royong yang sudah terjadi sejak dulu. Karakteristik lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid. Pada aspek suara, kami meminta murid untuk mengamati dan mengobservasi lingkungan sekitar di awal-awal kegiatan. Yang kedua, kami menanyakan kepada murid mengenai lingkungan belajar seperti apa yang diinginkan. Kemudian meminta murid untuk menuliskan kegiatan apa saja yang dapat dilakukan untuk mewujudkan lingkungan yang diinginkan. Pada aspek pilihan, kami memberi kesempatan murid untuk menentukan kelompok, memberikan kesempatan murid untuk memilih area yang akan dibersihkan, memberikan kesempatan murid untuk memilih alat kebersihan yang akan digunakan, dan memberi kesempatan murid untuk mengaplikasikan 4R. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita melakukan sosialisasi kegiatan ini pada 1.750 siswa dan 133 guru. Kegiatan ini diawali dari keresahan yang terjadi. Sampah organik dan sampah anorganik yang dihasilkan dari 1.750 siswa, 133 guru dan karyawan, serta pengelola kantin setiap hari yang sangat banyak. Oleh karena itu, sampah ini harus mampu dikelola. Dikarenakan tempat pembuangan akhir atau TPA di sekolah kami hampir setiap hari penuh dan membludak dikarenakan pengambilan sampah oleh DCKTR itu hanya 1 minggu 2 kali. Oleh karena itu kita harus melakukan sesuatu. Kita sudah punya model yang sangat luar biasa, yaitu siswa, guru, karyawan, pengelola kantin, dan yang lain-lain. Pemisahan sampah organik yang nantinya akan dijadikan kompos oleh program jurusan pertanian dan sampah anorganik yang nantinya akan dimanfaatkan untuk kreasi yang menarik. Dan yang tidak bisa kita manfaatkan untuk membuat kreasi-kreasi yang menarik akan kita kumpulkan dan kita kelola menjadi bank sampah yang nanti akan kita reduksi. Informasi
Yang pertama, kita sampaikan kepada guru. Kemudian guru dan seluruh wali kelas mengkampanyekan hal ini kepada seluruh siswa. Pada saat upacara, kita menyampaikan kepada mereka bahwa kegiatan kebersihan di sekolah ini harus ditingkatkan dan masing-masing harus mampu bertanggung jawab minimal terhadap kelasnya sendiri. Anggaplah kelas itu sebagai rumah mereka yang harus bersih, asri, dan indah. Untuk melibatkan kepemimpinan murid, kami membuat struktur kepanitiaan dari siswa. Membuat ketua panitia yang dipilih dari salah satu pengurus OSIS yang menjadi bagian dari seksi kebersihan. Biasanya sampah-sampah yang ada di sekolah itu terletak di laci-laci, di daerah sekitar kelas dan sebagainya. Oleh karena itu, kita akan membuat kelompok-kelompok kecil yang nantinya akan digunakan untuk melaksanakan piket harian. Piket harian yang utama kita jadwalkan pada siang hari setelah pulang sekolah. Jadi piket harian itu ada dua tugasnya. Yang pertama mengecek pada pagi hari apakah kelas sudah bersih atau belum. Kemudian yang kedua sore hari untuk membersihkan kelas yang sudah kotor dari debu dan sebagainya. Kemudian kita taruh tempat-tempat sampah yang ada di setiap kelas atau minimal 2 kelas. Itu terdapat tempat sampah yang memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Kita sampaikan kepada siswa manfaat dari kebersihan, kemudian secara kesehatan seperti apa, dan siswa kami minta untuk dapat mencari informasi terkait dengan kebersihan di lingkungan sekolah. Kemudian pemanfaatan dari sampah-sampah anorganik yang akan digunakan nanti untuk membuat kreasi-kreasi, kita bebaskan siswa untuk memilih sampah-sampah itu. Pada saat pelaksanaan, perasaan calon guru penggerak dan seluruh warga sekolah setelah kita memulai kegiatan sekitar 1 minggu, itu menumbuhkan perasaan yang tenang dan nyaman karena lingkungan sekolah menjadi bersih serta tempat pembuangan akhir sekolah tidak lagi penuh oleh sampah plastik karena sampah plastik sudah dipisahkan secara tersendiri dan sudah dipilah mana yang bisa digunakan dan mana yang tidak bisa digunakan. Pembelajaran seperti apa yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kegiatan ini? Ada banyak pembelajaran yang kita dapatkan. Yang pertama, siswa sadar terhadap kebersihan lingkungan. Jadi mereka ketika membeli sesuatu, ya misalkan membeli air minum atau air mineral, botolnya secara otomatis akan dibuang ke tempat sampah anorganik. Ketika sistem itu sudah berjalan, maka teman-teman yang lain pun akan mengikutinya. Kemudian siswa mampu menjadi pemimpin dalam pembelajaran kegiatan itu. Mereka mampu memanajemen diri sendiri sesuai dengan kehendak dari Ki Hajar Dewanto. Mereka mempunyai kesadaran diri bahwa sampah itu harus dibuang di tempat sampah. Kita tidak boleh membuang sampah itu sembarangan. Dan ketika kita membuang sampah sembarangan, maka akan mengakibatkan banjir. Nah, lingkungan di sekolah kami yang naik turun ketika kita membuang sampah di saluran-saluran air itu akan menimbulkan
air yang naik dan akhirnya menimbulkan sedikit genangan air. Itu yang terjadi biasanya. Tapi setelah kegiatan ini dilaksanakan, jarang sekali ada genangan air yang terjadi. Kemudian yang ketiga, siswa memiliki budaya positif, disiplin, dan kesadaran diri akan kebersihan. Dan mereka memiliki tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Penerapannya di lapangan, hasil sampah anorganik dimanfaatkan menjadi pot dan bentuk lain yang bermanfaat. Ada yang dibikin tas, kemudian ada yang dibikin mainan dan sebagainya. Sisanya dipilah dan dibentuklah menjadi bank sampah untuk dijual dan kemanfaatannya digunakan untuk kepentingan sosial. Dokumentasi kegiatan yang sudah kita laksanakan bisa dilihat bahwa kegiatan ini dilaksanakan secara gotong royong, yang artinya membuat siswa atau kita mengajarkan siswa untuk mampu bekerja secara. Mereka merasa memiliki sekolah ini karena mereka menyadari sekolah yang bersih itu ternyata indah dan nyaman, membuat mereka mampu belajar menjadi lebih tenang, lebih menyenangkan. Kemudian kegiatan yang selanjutnya pada dokumentasi ini, kita juga di awal kegiatan kemarin memberikan sosialisasi tidak hanya kepada siswa tetapi kepada orang tua siswa. Kami datangkan orang tua siswa. Yang pertama orang tua siswa dari kelas 10, kemudian hari berikutnya dari kelas 11, hari berikutnya dari kelas 12. Karena kita tidak mampu mendatangkan seluruh siswa dari kelas 10 sampai kelas 12 secara langsung, dikarenakan situasi ruangan yang hanya mampu menampung satu angkatan, karena kita mengundang orang tua beserta siswanya untuk duduk bersama. Terjadi komunikasi yang dapat dilihat lingkungan sekolah terlihat bersih dan siswa memiliki kesadaran ketika ada sampah, ketika mereka jalan, kemudian mereka ambil dan dibuang di tempat sampah. Kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan oleh 1-2 orang, hampir seluruh siswa sekarang sudah memiliki kesadaran diri atau mindfulness. Kemudian ruangan-ruangan kelas yang biasanya kalau menurut bahasa Jawa itu banyak sawangnya, alhamdulillah sekarang sudah menjadi lebih bersih, lebih menarik. Karena setiap pulang sekolah, kelompok siswa yang memiliki bagian untuk menjadi petugas speaker itu melakukannya dengan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan. Demikian aksi nyata yang sudah kami laksanakan. Mudah-mudahan kegiatan ini ke depan dapat berlangsung kontinu. Setelah libur sekolah nanti kita laksanakan kembali, tapi kami juga sudah sampaikan kepada siswa bahwa walaupun kalian libur, kalian harus memiliki tanggung jawab terhadap kelas-kelas yang sudah menjadi rumah kedua bagi Anda semua. Mudah-mudahan apa yang sudah kami lakukan dapat bermanfaat untuk kepentingan sekolah, kepentingan siswa pada khususnya, dan kepentingan daerah kami pada umumnya. Mudah-mudahan siswa-siswa sekolah kami mampu memiliki karakter-karakter yang baik dan bisa sukses di masa yang akan datang. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf, saya Heri Prasetyo, calon guru penggerak
Angkatan ke-7 dari SMK Negeri 1 Wanarja. Cilacap. Maaf apabila dari awal sampai akhir ada kata-kata yang kurang berkenan. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sekali lagi kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.